Chakrapati adalah seorang pengusaha besar yang memiliki perusahaan bernama People Mark. Dia mendapat penghargaan dari pemerintah India atas pengabdiannya dalam bidang sosial. Perusahaan People Mark milik Chakrapati juga selalu membantu berbagai kesulitan karyawannya. Pada hari berbahagia itu, Chakrapati juga menyampaikan kabar buruk bahwa umur Chakrapati telah divonis tinggal 2 bulan lagi karena mengidap penyakit serius. Kabar itu tentu saja membuat semua karyawan bersedih. Saya hidup bahagia, saya ingin mati dengan bahagia. Saya hidup sukses, saya ingin mati dalam kondisi sukses, ucap Chakrapati. Selain itu, Chakrapati akan memberikan 50% saham perusahaan kepada semua karyawannya secara merata. Niat mulia itu jadi berita hangat di setiap stasiun TV nasional, sehingga mengundang perhatian pengusaha jahat bernama Jayan Pratap alias JP. Selama ini, JP sudah banyak mengambil perusahaan orang lain secara paksa. Kini JP mengarahkan pandangannya pada People Mark setelah mengetahui Chakrapati akan meninggal. Perusahaan itu akan diberikan sebagai hadiah ulang tahun untuk putra tunggalnya yang bernama Altaf. Chakrapati sendiri sebenarnya memiliki anak laki-laki yang bernama Anand. Anand fokus mengembangkan perusahaan People cabang Pizak yang belum lama ini telah dibuka. Anand merupakan bisnismen sejati. Dia cerdas, lembut, dan tidak pernah terlibat kekerasan. Suatu hari, sekelompok preman Pizak datang meminta jatah keamanan kepada Anand. Namun, Anand berhasil menundukkan mereka tanpa perkelahian. Para preman justru direkrut menjadi karyawannya. Masalah pun selesai tanpa kekerasan sedikit pun. Pada hari ulang tahun ayahnya yang tinggal 1 bulan lagi, Anand berjanji akan memberikan kado istimewa kepada ayahnya. Kado itu berupa merekrut 1000 karyawan baru dan mampu membuat orang lain bahagia. Memang salah satu sumber kebahagiaan dari Chakrapati adalah bisa membuat orang lain bahagia. Sifat Anand sangat bertolak belakang dengan seorang pria yang bernama Suami. Padahal wajah Suami dan Anand sangat mirip. Jika Anand orangnya lemah lembut, Suami justru jago berkelahi. Ketika sekelompok preman berani mengusik keluarganya, Suami datang seorang diri dengan membawa knalpot sepeda motor. Para preman yang awalnya sok kuat dengan mudah dibantai oleh Suami. Maklum saja, memukul dan menendang orang jahat salah satu hobi dari Suami. Keluarganya juga mendukung penuh Suami menghajar para preman yang sering mengganggu. Bahkan, ibu dan adik perempuan Suami sering melakukan video call untuk menyaksikan pertunjukan aksi Suami. Kehebatan Suami membuat para preman takut. Suami mengatakan kepada para preman tersebut, "Saya membawa knalpot karena ini adalah kesalahan pertama kalian. Jika kalian berani mengganggu keluarga saya lagi, saya akan datang membawa pisau." Hal ini membuat para preman tersebut menggigil ketakutan. Perbedaan Anand dan Suami tidak hanya pada karakter saja. Jika Anand hidup berkelimang harta dan memiliki perusahaan besar, maka Suami justru hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil. Sialnya, Suami dipecat karena sering terlibat perkelahian yang bisa mengundang bahaya bagi perusahaan tempat Suami bekerja. Suami resmi menjadi seorang pengangguran, padahal adik perempuannya yang bernama Subuh akan segera menikah. Ayah Suami yaitu Sudana Rao jadi pusing dengan kondisi tersebut. Status Suami yang seorang pengangguran juga membuat mereka tidak bisa mengambil pinjaman di bank. Suami berusaha mencari pekerjaan, namun pada saat interview, telepon dari adiknya mengganggu Suami. Awalnya Suami tidak memperdulikannya, tapi ada pesan WhatsApp dari Subuh jika dia sedang diganggu para preman. Saat itu juga, Suami bergegas pergi untuk menyelamatkan adiknya. Di sana, Suami menemukan banyak preman yang sedang mengganggu seorang perempuan. Namun Suami tidak menemukan Subuh. Ternyata pengirim pesan itu adalah teman Subuh yang bernama Pranapi. Pranapi mengaku HP-nya tertukar dengan Subuh ketika beberapa preman datang menggoda mereka. Mengetahui itu, Suami jadi kesal. Suami tidak mau menolong Pranapi karena tidak suka dipanggil saudara. Jika Pranapi ingin dibantu Suami, maka Pranapi harus memanggil Suami sayang, bukan saudara. Suami pun pergi. Dia tidak peduli jika Pranapi diganggu preman tersebut. Karena tidak mau diganggu para preman itu, Pranapi terpaksa mengirim pesan WA lagi dengan kata-kata sayangku, manisku. Barulah Suami kembali menunjukkan kehebatannya yang membuat para preman pengganggu itu lari terbirit-birit. Setelah situasi aman, Suami tiba-tiba mengungkapkan cinta kepada Pranapi. Sikap Suami tentu saja membuat Pranapi kaget. Niatnya hanya meminta bantuan, bukan untuk dicintai. Suami mengaku sudah jatuh cinta dan siap menikah dengan Pranapi. Suami bicara jujur jika saat ini dia sedang dipecat dari pekerjaannya. Tapi Suami memberikan jaminan jika dia bisa membahagiakan Pranapi. Jadi pikirkan baik-baik, segera berikan jawabanmu kepada adik saya, ujar Suami, lalu pergi meninggalkan Pranapi. Sementara itu, pengusaha jahat JP mulai menemui Chakrapati di kantornya. JP secara terang-terangan menginginkan perusahaan People Mark. "Saya akan beli perusahaan ini," ujar JP. Chakrapati sangat mengenal kekejaman JP, tapi Chakrapati sama sekali tidak tertarik menjual perusahaannya itu. Keputusan Chakrapati membuat ego JP memuncak.
JP memastikan People Mark akan segera direbut paksa. Ancaman itu bukan sekadar isapan jempol semata. Tidak lama berselang, perusahaan diplomat cabang Pizak diganggu oleh JP. Namun Cakrapati merahasiakan masalah JP dari anaknya Anan. Kembali ke Pranapi yang menceritakan tentang suami kepada ibunya. Hanya saja, status pengangguran suami bisa membuat ayah Pranapi, yaitu Rames Reddy, seorang pengusaha, tidak menyetujui hubungan mereka. Dia ingin Pranapi menikah dengan putra sahabatnya yang kaya raya. Suatu hari, Rames Reddy membawa Pranapi untuk menemui calon suaminya. Meski Pranapi menolak, tapi ayahnya tetap memaksanya. Setibanya di lokasi, Pranapi melihat suami yang menggunakan pakaian rapi seperti seorang manajer perusahaan, dan ternyata calon suami Pranapi adalah Anan. Pranapi setuju setelah melihat Anan yang dianggapnya suami. Pranapi sangat bersemangat menikah dengan Anan tanpa menanyakan namanya. Pranapi hanya tidak menyangka jika calon suaminya yang mengaku pengangguran itu bekerja di perusahaan People Mark. Mereka pun mengobrol santai dan menunjukkan kode saling menyukai. Setelah pulang ke rumah, Pranapi menerima telepon dari Subuh, adiknya suami. Pranapi ditanya tentang jawabannya setelah dilamar oleh suami. Hal itu membuat Pranapi bingung. Padahal baru tadi Pranapi bertemu dengan suami di kantornya. Subuh lebih heran lagi karena setahunya suami tidak memiliki kantor karena seorang pengangguran. Kata-kata Subuh membuat Pranapi bingung. Siapa nama calon suaminya itu? Barulah ayahnya memberitahu namanya adalah Anan, yang merupakan CEO masa depan perusahaan People Mark. Ayahnya sudah mulai mempersiapkan pernikahan karena Pranapi setuju menikah dengan Anan. Penjelasan ayahnya membuat Pranapi tercengang. Dia baru menyadari jika Anan dan suami adalah dua orang yang berbeda. Lebih-lebih suami dan Anan mengirim pesan WA dengan topik yang berbeda. Pranapi jadi dilema untuk memilih Anan atau suami. Dia merasa menyukai keduanya. Ibunya menyarankan agar Pranapi mengencani saja keduanya terlebih dahulu. Pergilah dengan mereka berdua. Setelah itu, pilih yang paling kamu sukai. Pranapi mulai berkencan dengan keduanya, namun Anan dan suami sama-sama menyenangkan. Pranapi bingung harus memilih siapa. Anan adalah pengusaha baik hati yang bisa menjamin kebahagiaannya. Pranapi juga tidak bisa mengabaikan suami meski dia miskin dan pengangguran, tapi suami juga memiliki keluarga yang penyayang. Apalagi Pranapi sudah berteman baik dengan Subuh sejak lama. Pranapi merahasiakan hal ini kepada ayahnya, tapi sopir keluarga Pranapi yang mengetahui hal tersebut melaporkannya ke ayah Pranapi, Rames Reddy. Rames Reddy yang sedang sibuk menyiapkan pernikahan mereka marah besar mengetahui Pranapi berada di rumah selingkuhannya. Rames Reddy datang dengan membawa polisi. Namun amarah Rames Reddy seketika padam setelah melihat wajah suami. Rames Reddy mengira suami adalah Anan, tapi setelah mengetahui Anan dan suami orang yang berbeda, sikap Rames Reddy berubah. Apalagi suami mengaku seorang pengangguran. Meski ditentang ayahnya, Pranapi telah memutuskan untuk memilih suami dan menolak Anan, padahal ayahnya telah menyewa preman untuk membunuh suami. Anan sendiri sedang sibuk bersama ayahnya mengurus perusahaannya. Anan telah merekrut 1000 karyawan baru sebagai hadiah ulang tahun ayahnya. Ayahnya semakin bangga dengan Anan. Pada hari itu, Cakrapati juga mengumumkan bahwa People Mark akan segera memiliki CEO baru. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Cakrapati memberitahu secara pribadi kepada Anan tentang adanya ancaman dari JP. Hal yang ditakutkan Cakrapati, JP bisa melakukan apa saja untuk mewujudkan keinginannya. Tetapi JP sudah mengetahui jika Cakrapati akan mengangkat anaknya Anan sebagai CEO. JP mendatangi Cakrapati di kantornya dan memberitahu Anan akan segera terbunuh. Cakrapati meminta JP tidak menyentuh Anan, tapi Altaf dan anak buahnya sudah bergerak mencari Anan. Anan yang akan bertemu Pranapi ditabrak. Untung saja Anan bisa menghindar. Karena Anan tidak pernah terlibat dengan kekerasan, Anan mengajak Pranapi kabur. Altaf mengejar mereka untuk membunuh Anan. Anan benar-benar dalam bahaya. Selain itu, para preman yang disewa ayah Pranapi juga ingin membunuh Anan karena dianggap itu adalah suami. Altaf kemudian menabrak Anan dan tertangkap. Altaf memberitahu JP melalui telepon jika Anan akan mati. Benar-benar sudah tidak berdaya, Pranapi mencoba menelpon suami untuk meminta bantuan, sedangkan Cakrapati sudah tidak tahan lagi berdiam diri. Cakrapati menelpon Anan untuk menghadapi mereka. Dalam situasi seperti ini, kamu tidak boleh seperti pengusaha. Kamu harus menjadi orang biasa yang pemberani, ucap Cakrapati. Mendengar kata-kata ayahnya, gaya Anan berubah secepat kilat. Dia melepaskan pukulan dan tendangannya ke anak buah Altaf. Ternyata, Anan bukanlah pengusaha lembut yang pengecut. Anan adalah suami yang jago berkelahi.
Pranapi kaget setelah ayah suami Sudana Rao memberitahu bahwa Anan dan suami orang yang sama. Putra yang dia miliki adalah raja sekaligus rakyat jelata. Dia anak saya dengan dua karakter. Namanya adalah suami Anan Cakrapati, ungkap Sudana Rao. Pranapi hanya bisa terbengong melihat Anan alias suami menghajar para penjahat tersebut. Ternyata selama ini Pranapi mengencani orang yang sama. Tidak masuk akal, tapi itulah fakta yang ada. Di hadapan Pranapi, Anan yang dia kenal lembut telah berubah menjadi suami si jago berkelahi. JP juga dibuat tidak percaya dan giliran Cakrapati yang sesumbar merasa di atas angin. Anan begitu santai menghajar dan membunuh anak buah Altaf yang sok ganas. Altaf juga tidak berdaya melawan Anan. Selama ini, ayah saya meminta saya menahan diri. Bayangkan apa jadinya jika saya diizinkan menghajar orang, kata Anan kepada Altaf. Rupanya, itulah alasan Anan tidak pernah terlibat kekerasan. Pertarungan Anan terhenti setelah mengetahui JP menodongkan senjata kepada ayahnya. Anan jadi bingung harus berbuat apa. Saat itulah seseorang memukul kepala Anan dari belakang dengan sangat keras sehingga Anan jatuh tersungkur ke tanah. Dia dianggap telah mati. Tubuhnya kemudian dimasukkan ke kamar mayat. Kali ini Cakrapati sangat panik memikirkan nasib Anan. Sepupu Anan yaitu Pikram yang baru pulang dari Amerika juga khawatir karena Anan tidak diketahui keberadaannya. Dia melapor ke kantor polisi. Namun, orang yang dikhawatirkan justru dalam kondisi baik-baik saja. Anan alias suami ternyata sudah ada di rumahnya. Suami bisa lolos dari kematian karena diselamatkan oleh petugas kamar mayat yang kebetulan mengenal wajahnya. Pranapi mendatangi suami untuk memarahi suami. Gadis itu kesal karena merasa telah dibodohi. Akhirnya suami menceritakan kebenaran yang selama ini dia sembunyikan. Suami adalah putra kandung Sudana Rao yang miskin. Suami terpisah dari ayahnya di lokasi hiburan rakyat. Suami tersesat dan terlunta-lunta di jalanan hingga malam hari. Saat itulah Cakrapati melihat suami yang sedang menangis, kemudian dibawa pulang. Kebetulan juga Cakrapati dan istrinya tidak memiliki anak. Cakrapati berusaha menemukan keberadaan orang tua suami. Namun tidak hanya Cakrapati, Sudana Rao juga terus mencari anaknya. Setelah 4 tahun, barulah suami bisa bersatu lagi dengan orang tua kandungnya. Tidak bisa melupakan suami setelah 4 tahun bersama, Cakrapati dan keluarganya datang lagi untuk melihat suami. Sudana Rao jadi kasihan melihat derita batin Cakrapati dan istrinya. Karena itulah Sudana Rao memutuskan untuk berbagi anaknya dengan Cakrapati. Sejak itu pula, suami harus hidup sehari di rumah orang tua kandungnya dan sehari di rumah Cakrapati. Kebiasaan itu terus bertahan hingga saat ini. Suami menjalani hidup miskin dan keras saat bersama orang tuanya, tapi suami menjadi raja saat menjadi Anan putra Cakrapati. Suami harus membuat perhitungan dengan JP. Oleh karena itu, suami melamar kerja sebagai sekretaris pribadi JP. Suami membuat JP dan Altaf terkejut. Bagaimana mungkin anak yang sudah meninggal tiba-tiba muncul di hadapan mereka? Tapi suami pura-pura jadi orang bodoh, bekas luka pukulan di kepalanya. Meski suami sudah berusaha menyembunyikan kebenarannya, JP dan Altaf tetap tidak percaya ada orang yang sangat mirip dengan Anan, anaknya Cakrapati. JP menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki identitas suami yang sebenarnya. Tentu saja semua orang terkecoh, karena identitas suami memang benar asli anak dari Sudana Rao. Di tengah keraguannya, JP menerima telepon dari Cakrapati yang masih bersedih karena keberadaan Anan belum diketahui. Apakah masih hidup atau sudah mati? Tapi Cakrapati memastikan People Mark tidak akan pernah hancur. JP mulai percaya jika pria di hadapannya memang bukan Anan, tetapi dia adalah suami. Sebagai ujian terakhir, JP memberikan pistol kepada suami untuk bunuh diri, dengan imbalan uang yang cukup besar. Suami pun menekan pelatuk pistol itu yang ternyata tidak memiliki peluru. Tindakan suami membuat JP dan Altaf percaya tidak ada lagi keraguan pada mereka. Akhirnya suami diterima bekerja dengan diberikan tugas khusus. CEO baru People Mark sangat mirip dengan kamu. Kamu akan bekerja sebagai CEO di sana. CEO baru mereka telah meninggal baru-baru ini. Tapi kamu harus melakukan semua yang saya perintahkan, ujar JP kepada suami. Suami tentu saja menyetujui perintah JP. JP dan Altaf merasa telah menang. Suami juga pergi dengan perasaan yang sama. Besoknya, JP menjemput langsung suami di rumahnya. Hari itu suami akan diumumkan sebagai CEO baru. Kehadiran suami tidak membuat Cakrapati kaget, karena Cakrapati dan suami sudah merencanakan semuanya bersama suami. Suami yang memberikan sambutan sebagai CEO justru tidak mengikuti arahan JP. Suami mengumumkan 50% saham akan disumbangkan untuk amal, sedangkan 50% sisanya akan dibagikan merata kepada semua karyawan. Kata-kata suami membuat JP dan Altaf jengkel.
Suami berpura-pura sebagai pria lugu lagi yang tak berdosa. Semua ucapannya saat sambutan disebut hanya asal-asalan karena grogi. Suami hanya takut penyamarannya terbongkar. Altab memang bodoh. Dia mempercayai muslihat suami. Altab juga yang meyakinkan ayahnya untuk tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Ada satu lagi pertanyaan dalam benak suami yang belum terjawab. Siapakah yang memukul kepalanya dari belakang? Tetapi saat ini, suami harus mengurus pernikahan adik perempuannya. Acara pernikahan diselenggarakan dengan meriah. Setelah acara pernikahan adiknya selesai, nyawa suami kembali diincar beberapa pembunuh bayaran yang menyerangnya. Namun karena suami jago berkelahi, sehingga semua penyerang tersebut mampu dilumpuhkannya. Selanjutnya, suami masuk kantor sebagai anak Cakrapati. Sumbangan 50% untuk karyawan mulai didistribusikan. Hal itu membuat Altab marah besar. Altab merasa telah ditipu, tapi Altab tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ayahnya. Tindakan suami menyadarkan JP jika suami adalah orang yang sama dengan Anan. JP pergi menyerang dan menghancurkan rumah suami. JP mengirim Sudana Rao ke penjara untuk disiksa polisi. JP kemudian menelpon suami. Semua kekesalannya ditumpahkan karena telah dibodohi dan ditipu. Sekarang giliran saya untuk bermain. Nama ayahmu Sudana Rao kan? Dia sedang dihajar di kantor polisi. Suami bergegas pergi ke kantor polisi. Namun JP menelpon lagi dan memberitahu suami jika Cakrapati juga dalam bahaya. Selama ini kamu memiliki 2 keluarga. Sekarang kamu akan tahu tentang 2 rasa sakit, ucap JP. Suami balik arah ke rumah ayah angkatnya. Setibanya di sana, suami menemukan Cakrapati terbaring di lantai. Suami membawa Cakrapati ke rumah sakit, tetapi ambulan Cakrapati dihadang oleh anak buah JP. JP meminta suami menyerahkan perusahaan People Mark jika ingin menyelamatkan kedua ayahnya. Suami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika perusahaan diserahkan, ayahnya pasti akan kecewa. Dalam kondisi genting itu, tiba-tiba ribuan orang karyawan yang telah dibantu suami siap melawan anak buah JP. Setelah keselamatan Cakrapati dipastikan aman, akhirnya suami bisa bernapas lega. Dia tancap gas ke kantor polisi untuk menyelamatkan ayah kandungnya. Kini, suami telah berada pada puncak amarahnya. Semua anak buah JP dihajar dengan beringas. Polisi yang telah memukul ayahnya disiksa oleh suami. Suami tampil lebih kejam dibandingkan para penjahat tersebut. Altab anak kesayangan JP dibuat babak belur. Suami juga menghajar JP tanpa ampun. Tidak berhenti sampai di situ, suami melukai kedua urat nadi Altab, lalu dia dikunci di dalam penjara. Jika tidak segera diselamatkan, Altab akan kehabisan darah di dalam sel tersebut. Untuk menyelamatkan anaknya, akhirnya JP mengungkapkan bahwa ada orang lain yang juga mengincar People Mark. Dia adalah Vikram yang merupakan keponakan Cakrapati. Sementara itu, kondisi Altab semakin mengkhawatirkan. JP kembali memohon agar Altab dikeluarkan. JP berjanji tidak akan pernah berani mengusik perusahaan dan keluarga suami lagi. Suami pun memberikan kunci sel kepada JP. Selanjutnya, suami pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Cakrapati. Vikram masih berpura-pura menangis. Saat itu juga, suami menyerahkan perusahaan People Mark kepada Vikram secara resmi. Suami tidak ingin lagi melihat Vikram sebagai penjahat. Sikap suami membuat Vikram dan ayahnya malu atas keserakahan mereka. Setelah membaik, Cakrapati juga mempermalukan Vikram yang tidak tahu diri. Anan tidak pernah mau jadi CEO karena menyadari dirinya bukanlah ahli waris. Anan ingin kamu yang menduduki jabatan itu, ucap Cakrapati. Atas permintaan suami, Cakrapati juga setuju untuk menjadikan Vikram sebagai CEO. Hanya saja, setelah masalah datang dari JP, Anan alias suami yang harus memegang jabatan itu. Hal itu karena Anan telah mempertaruhkan nyawanya demi keluarga Cakrapati. Vikram dan ayahnya menyadari telah melakukan kesalahan besar. Mereka pun meminta maaf kepada suami. Film pun selesai.